saya amal ma'ruf, saya sampaikan kebaikan. Jawaban mereka, ini daerah saya, Ustadz ini cukup jangan ngajak baik ya, jangan larang-larang orang yang tidak baiknya, cukup mengajarkan kebaikan ya. Kalau enggak, besok atau lusa Ustadz akan diusir dari sini. Nama saya Agus Syahabudin, panggil di sini disebut Soleh. Saya di Desa Kumpang Tengah ini sudah hampir 7 tahun, dari 2013. Asal saya dari Kabupaten Garut, di Provinsi Jawa Barat. Saya mendengar ada saudara-saudara saya di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Kumpang Tengah ini, yang memerlukan pembinaan, baik itu mualafnya, baik itu anak-anak mualaf, dan juga muslim-muslim pedalaman yang mereka sangat belum paham terhadap agama dan juga belum mengenal, banyak yang belum mengenal pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka dengan itu kami merasa terpanggil untuk bisa berangkat ke Kalimantan Barat ini. Pada dulu saya pertama kali ke sini memang belum bisa masuk mobil, baru hanya jalan satu tapak kaki, paling motor dengan pitingan-pitingan kayu, itu saja yang bisa dilewati. Tapi alhamdulillah dengan kita berjalannya waktu, sekarang sudah ada juga jalan dilebarkan, ada penimbunan, sedikit-sedikit ada kemajuan, tetapi masih dalam keadaan masih terisolir sampai sekarang pun. Di daerah itu sangat membutuhkan sekali yang membina, sebabkan di daerah itu, di daerah Kumpang ini, Kumpang Tengah ini tepatnya, sangat minim terhadap agama, baik anak-anaknya, orang tuanya, dan banyak mualaf yang tidak terbina. Maka kami pun merasa terpanggil, sebab di situ pun banyak kawan-kawan saya, tetapi mereka belum terpanggil, sehingga saya sudah berpikir berbulan, ada 1 bulan 2 bulan ya, dengan niat ingin mengamalkan ilmu, niat terpanggil untuk berdakwah, saya berangkatlah, mengambil keputusan untuk berangkat ke Kalimantan Barat ini. Kata Pak Kiai di sana, antum harus siap di sana mengamalkan ilmu tanpa ada pemberian dari seorang pun. Niat bahwa di sana untuk berdakwah, untuk menyiarkan agama Allah, dan masalah kehidupan Allah yang menanggung. Saya yakin bahwa Allah yang akan memberikan saya rezeki, yang Allah akan memberikan fasilitas saya berdakwah. Hakul yakin. Kalau keperluan hidup, kalau dihitung-hitung secara kalkulasi kita sehari-hari gitu kan, itu dari mulai perlengkapan dapur, dari mulai segala macam untuk kebutuhan hidup kita, makan segala macam, kalau diperhitungkan sampai lebih daripada 2 juta sampai 3 juta kalau secara kalkulasi. Dan itu terwujud 1 bulan 3 juta, 2 juta, 3 juta terwujud? Oh tidak terwujud gitu kalau secara kalkulasi. Dan sering itu dapat berapa? Keseringan ya dapat 700, 500, itu keseringannya. Untuk 1 bulan? Untuk 1 bulan, ya. Memanfaatkan waktu kosong kita, berikhtiar berkebun. Kita biasa berkebun, nanam sayur-sayuran, ya, dari mulai timun, mulai kacang panjang, dari mulai cabai, itu bermacam-macam, tetapi lokasinya tidak luas, hanya cukuplah untuk menghasilkan dalam jangka 2 bulan ini, kadang 1 juta, kadang dapat juga kalau lagi bagus 1,5 juta, 2 juta, tapi keseringan karena faktor pemasaran agak susah di kampung ini karena akses jalan belum tembus, tapi kebanyakannya tuh sering dapat 500, 700 gitu. Kalau dihitungkan secara kalkulasi tidak cukup,
tetapi ya berapa kita punya, nah itulah bagaimana kita bisa mengatur, bisa cukup. Hanya berkebun saja saya, tidak ada yang lain. Berkebun dan memang berdakwah, itu saja. Dan dari masyarakat ada membantu nggak Ustaz? Masyarakat ada juga. Biasa dalam 1 minggu itu mengut dari orang tua santri, dari masyarakat, ngasih beras, kadang-kadang ngasih beras dapat 3 kilo, 4 kilo, dan kadang-kadang uang dapat 20.000, 30.000. Itu alhamdulillah, alhamdulillah. Saya membina di 2 tempat. Yang pertama di Kumpang Tengah ini, yang kedua di Kumpang Hulu. Dari jadwal mulai membina anak-anak, mengajar anak-anak, mengajar bapak-bapaknya, mengajar ibu-ibunya. Motor ada, cuman sudah tidak layak lah. Karena kenapa saya sebutkan tidak layak? Kadang-kadang ketika saya pakai di tengah perjalanan mogok. Karena faktornya remnya bolong dan juga mungkin mesinnya sudah jelek. Ya keseringan ketika kita pakai untuk ke Kumpang Hulu, berdakwah ke Kumpang Hulu, di tengah-tengah perjalanan macet gitu. Itu motornya dapat dari mana Ustaz? Beli atau dikasih atau gimana? Itu dikasih, ada yang ngasih juga untuk berdakwah, tetapi ya namanya orang yang ngasih mungkin apa adanya untuk membantu tadinya, ya karena kita tidak sanggup pun untuk memperbaiki, ya kita pakai apa adanya. Ya, sebelum kita dikasih ada yang ngasih motor untuk berangkat ke sana, kita selalu berjalan kaki gitu kan, karena dulu ya namanya dakwah kita kan, tujuan kita ke sini untuk berdakwah, apapun medannya kita siap. Kalau disebutkan capek, ya capek ya, secara manusiawi capek. Tetapi karena panggilan dakwah kita siap gitu untuk berangkat ke sana. Kenapa? Karena tujuan dari awal kita ke sini itu yaitu berdakwah. Apapun resikonya yaitu dakwah. Baik itu capek, tantangan orang kesal terhadap kita, tantangan orang ngolok kepada kita, itu tantangan dakwah menurut saya. Capek dan yang lain itu tantangan dakwah. Memangnya ada yang menghina Ustaz? Oh iya, dari mulai ustadznya itu, kata masyarakatnya itu bahwa ustadz ini memang dari Jawa. Ada juga yang tersinggung bahwa anaknya itu kena tegur, kata orang tuanya yaitu yang tidak tahu itu, bahwa katanya kok ustadz ini apakah ada ajaran Islamnya, mengajari anak sampai anak ini nangis, pergi dari tempat pengajian, sampai hinaan-hinaan, ustadz tidak benar kah, ustadz juga apa katanya hanya di sini numpang saja, hanya numpang saja. Banyaklah cacian makian. Terutama ketika saya balik dari Kumpang Hulu setelah mengajar, sehingga ada yang datang ke rumah menanyakan, Ustadz ini tujuannya ke sini untuk apa? Saya bilang untuk berdakwah. Kenapa berdakwah selalu mengingatkan orang yang sudah tahu agama, katanya. Kita sudah tahu, ya. Saya sampaikan apa adanya. Saya amal ma'ruf, saya sampaikan kebaikan, dan saya juga sampaikan bahwa perkara yang Bapak lakukan itu adalah kemungkaran, yaitu kalau Bapak sudah tahu agama, maka harus taat juga beragama, dan inilah saya sampaikan kebenaran seperti itu. Maka jawabannya seperti apa? Jawaban mereka,
ini daerah saya. Ustadz ini cukup yang ngajak baik ya, jangan larang-larang orang yang tidak baiknya, cukup mengajarkan kebaikan ya. Kalau enggak, besok atau lusa Ustadz akan diusir dari sini. Yang pertama adalah mereka selalu tidak jauh dari masjid, ngumpul-ngumpul, minum. Saya tegur, Bapak, daripada kita ngumpul-ngumpul terus, mari kita sama-sama ke masjid, kita sholat, ngumpul, kita sholat. Yang pertama itu. Yang kedua kalinya, tatkala mereka berjudi, itu tatkala saya mau pulang ke Kumpang Tengah ini, dari Kumpang Hulu, ada orang yang berjudi. Saya mampir dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa lagi apa nih? Ya lagi main ya Ustaz. Main apa? Ya main kartu. Saya lihat ada uangnya di ini. Nah, iyalah, ya inilah mainan kita katanya. Ya langkah baiknya Pak, kalau ini kehidupan kita jangan disia-siakan. Ini kalau kita umat Islam, dalam ajaran Islam haram dilakukan, haram untuk kita kerjakan. Lebih baik ditinggalkan ini semua dan mari kita mendekatkan diri pada Allah. Ustadz, di sini nih jangan ngomong-ngomong masalah itu. Ini sudah kebiasaan kami. Ya kan Bapak, saya bilang kan Bapak ini umat Islam, tahu ajaran agama itu tidak dibolehkan untuk ini. Tapi apa kata mereka? Ya itu kan untuk Ustadz, untuk saya tergantung saya lah katanya. Jangan larang-larang kami, ini kebiasaan kami katanya. Sama mereka kita bilang itu kan, ketika saya tegur. Ya oke lah kalau seperti itu, saya bilang saya sudah mengingatkan. Saya mohon pamit, Assalamualaikum, saya berangkat lagi. Dan pernah diusir atau diintimidasi sama warga? Kalau secara langsung untuk mengusir enggak, tetapi ada orang masuk datang ke rumah saya bahwa mengatakan, Ustadz, antum dari Kumpang Hulu ini menyarankan bahwa antum harus meninggalkan Kumpang Tengah ini. Saya bilang, kenapa Pak? Karena antum katanya selalu membawa ketidaknyamanan di Kumpang Hulu itu katanya. Saya bilang, kalau menurut saya itu dakwah Pak. Selagi saya dalam keadaan kebenaran, selagi saya dalam jalan al-haq, kebenaran ini, ya saya akan tetap berdakwah ini apapun resikonya, dan ini kebenaran. Ya selagi saya masih bernyawa, selagi saya masih hidup, tujuan saya berdakwah lillahi ta'ala, saya siap dan saya tidak akan meninggalkan tempat ini, saya bilang. Ya secara otomatis mereka sampaikan ke sana, dan juga alhamdulillah masyarakat Kumpang Tengah ini sangat mendukung omongan saya. Jadi dari Kumpang Tengah ini mendukung saya untuk saya tidak keluar dari Kumpang Tengah ini, sehingga dari Kumpang Tengah ini sehingga beberapa pengurus menghadap ke Kumpang Hulu, ya membicarakan masalah saya kan, yang alhamdulillah pada kesimpulannya mereka pun memaafkan, dan saya dipinta untuk minta maaf ke sana. Ya alhamdulillah dengan perjalanan itu kita komunikasi dengan pengurus. Kata pengurus, Ustadz siap minta maaf ke sana. Oke, saya bilang oke, minta maaf. Kalau saya memang salah, saya minta maaf. Dan dilanjutkan pembicaraan itu, disusul lagi ke Kumpang Hulu itu. Lalu awal kesimpulannya bahwa cukup saja pengurus perwakilan yang mengucapkan maaf kepada mereka yang ada di Kumpang Hulu. Berarti nggak perlu Ustadz yang ngomong? Nggak perlu, kata pengurus. Cukup Ustadz, kami sebagai pengurus di sini untuk mengucapkan minta maaf kepada orang sana, karena pandangan kami bahwa Ustadz ini tidak salah. Artinya, tidak salah. Ustadz dibela sama warga? Dibela warga, alhamdulillah. Bilang warga yang masih cinta dengan Allah. Iya, orang-orang yang masih cinta pada Allah. Alhamdulillah. Ada satu orang, dia ini ya terkenal juga peminum, terkenal juga penjudi.
tetapi keistiqomahan kita dalam berdakwah, sedikit-sedikit dia berubah dengan selalu saya dekati karena dia masih muda, belum menikah. Saya sering bawa, sering kasihkan masukan, lalu saya bawa ke mes saya, ngobrol panjang lebar, dia pulang. Sekian lama dia ini mengadu pada saya, Ustadz, saya ini banyak dosa Ustadz, tapi saya ingin kayak Ustadz itu ikut, katanya. Kalau ngaji ikut ngaji, bisa dah kalau saya seperti itu Ustadz, katanya. Saya bilang bisa. Sebesar apapun dosa, di pandangan Allah tidak ada yang besar kalau hambanya bisa bertobat taubatan nasuha. Benar gak Ustaz? Benar. Pokoknya kalau antum ingin kembali kepada Allah, melupakan segala kesalahan ini, silakan ikut saya, aktivitas saya. Kalau saya ngaji, ikut ngaji. Kalau saya sholat, ikut saya sholat. Alhamdulillah dari sekian banyak ada satu orang yang bisa mengikuti saya. Ya, kalau sholat kadang meskipun subuhnya tidak ada, maghrib ada, tapi apapun kalau kita nasihati dia nerima nasihatnya. Alhamdulillah. Sebelum ada perubahan, saya bertekad masih mempertahankan di sini. Saya bertahankan untuk berdakwah intinya. Melatih yang tadi.